Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Pohon randu alas itu memang benar-benar berukuran raksasa. Pangkal batangnya luar biasa besarnya. Barangkali besarnya ada 8 kali pelukan laki-laki dewasa. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Dahan-dahannya seperti jari-jari tangan yang hendak mencakar-cakar angkasa raya. Akar-akarnya menjalar ke sana kemari sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan di bagian pangkal batangnya, akar-akar itu tingginya mencapai 5 depa, sehingga bisa membentuk sebuah ruangan semacam gua. Pohon randu raksasa itulah yang terkenal dengan nama Randu Wadon. Disitulah sekarang ini Meisin tinggal bersama perempuan tua yang telah menolongnya. Kasihan sekali perempuan itu. Guratan-guratan di wajahnya dan pancaran matanya sudah berbicara banyak. Sekalipun dia sudah berusaha keras, tapi dia takkan mampu menyembunyikan kepedihan hatinya. Kasihan. Dia kelihatan lelah sekali. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Ya, hidup memang aneh. Apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Orang harus tabah. Setiap saat pukulan gelombang kehidupan akan datang menerpa. Kita sudah sampai di mana ini? Hei, Pak Kepala Desa, kita sudah sampai di mana ini? Kita sekarang ini berada di desa Kali Saludung, Tuan Prajurit. Jalan itu menuju kemana? Yang ke sebelah kiri itu. Jalan itu menuju desa Temulawas, Tuan. Kalau kemudian kita mengambil jalan memutar, melewati desa Lagundi, maka akhirnya kita bisa sampai di kota Singasari, Tuan. Yang itu, jalan yang menuju ke atas itu akan sampai di mana itu? Iya. Itu jalan menuju ke lereng Gunung Welirang, Tuan Prajurit.
apakah bisa ditempuh dengan kuda? Tidak bisa seluruhnya, Tuan. Setelah 50 pal jauhnya, kita terpaksa harus berjalan kaki, Tuan. Sebab jalannya cukup berbahaya. Banyak jurang-jurang yang dalam, Tuan. Apakah kira-kira masih ada tempat yang bisa digunakan untuk persembunyian di atas sana? Sebenarnya setelah desa Kalisaludung ini tidak ada tempat lagi yang dihuni manusia, Tuan. Tapi masih ada beberapa tempat yang diberi nama. Kalau kita mendaki lereng Gunung Welirang, kita bisa singgah di Randu Lanang, Randu Wadon, Watu Putih, Watu Belah, Banyu Anget, ataupun Banyu Hening. Tapi semua itu hanyalah sekedar nama-nama dari suatu tempat, Tuan. Maksudmu, tempat-tempat itu tadi tidak dihuni manusia, begitu? Iya, begitu, Tuan. Tempat-tempat itu tidak ada yang menghuni. Mungkin ada 1-2 orang yang sering singgah di sana. Tapi itu pun jarang sekali, Tuan. Apalagi ke tempat yang bernama Randu Lanang ataupun Randu Wadon. Saya kira tidak seorang pun dari warga desa Kalisaludung ini ingin pergi ke sana, Tuan. Kecuali mereka mempunyai keperluan-keperluan yang khusus. Mengapa begitu? Karena konon kabarnya di Randu Lanang ataupun Randu Wadon dihuni 2 orang makhluk halus, Tuan. Randu Wadon dihuni makhluk halus yang bercirikan perempuan. Sedangkan di Randu Lanang dihuni makhluk halus yang bercirikan laki-laki, Tuan. Entahlah sampai di mana kebenaran cerita itu. Hamba tidak tahu pasti, Tuan Prajurit. Baiklah, terima kasih atas keteranganmu, Pak Kepala Desa. Tapi sepertinya aku tertarik untuk meneliti keadaan di sekitar desa Kalisaludung ini. Baiklah, ayo sekarang kita jalan lagi. Ayo, jalan lagi. Ayo. Kau kelihatannya sudah lebih segar sekarang. Saya tidur nyenyak sekali, Nek. Iya, aku tidak berani mengganggumu. Kau tidur seperti orang mati saja. Saya heran melihat Nenek. Nenek kelihatannya sudah cukup tua, tapi masih segar, masih tegar. Tubuh Nenek juga kelihatan masih kuat sekali. Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Aku ini orang bebas. Aku senang sekali berjalan jauh. Aku senang bergaul dengan hal-hal yang masih bersifat alamiah. Biasanya, aku belum tentu bertemu dengan orang lain sebulan sekali. Iya, saya masih kurang berpengalaman. Saya masih harus banyak belajar tentang hidup dengan segala bagian-bagiannya, Nek. Kau benar. Pengalaman itu perlu. Tapi keinginan belajar bisa membuat orang menjadi maju. Oh, iya. Selama ini aku malah belum tahu siapa namamu. Siapa kau ini sebenarnya? Saya bukan warga pribumi, Nek. Saya berasal dari negeri seberang lautan. Tanah leluhur saya bernama Mongolia. Sedangkan nama saya Meisin. Meisin. Namamu saja kedengarannya aneh di telingaku, Meisin. Lalu mengapa kau bisa menjadi seorang pelarian di negeri ini? Ceritanya agak panjang, Nek. Meisin lalu menceritakan apa saja yang dialaminya semenjak meninggalkan negeri leluhurnya. Ada 3 orang laki-laki yang hadir dalam kehidupannya, yang kemudian meninggalkan kesan yang paling dalam. Yang pertama adalah Pendekar Lo, suaminya yang amat dicintainya, yang kemudian meninggal dalam pelarian karena luka-lukanya. Kedua adalah Arya Kamandanu, laki-laki yang dianggap mempunyai sikap dan watak cukup baik, yang selalu memberikan penghiburan dan harapan selama dia hidup terlunta-lunta di negeri orang, dan yang sekarang telah menjadi suaminya. Dan laki-laki ketiga adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki ketiga inilah yang tiba-tiba saja hadir dalam kehidupannya dan kemudian menghancurkan segala yang baik yang pernah dimilikinya sebagai seorang wanita. Demikianlah, Nek. Arya Dwi Pangga inilah yang menghancurkan hidupku. Dia telah merobek-robek kesucianku sebagai seorang wanita. Dia telah mencampakkan diriku ke tengah-tengah comberan yang paling kotor, Nek.
Bagiku, Arya Dwi Pangga adalah sebuah mimpi buruk. Dia seperti momok yang selalu menghantui langkah-langkahku sampai sekarang. Sampai entah kapan akan berhenti. Oh, jadi bayi yang kau kandung ini adalah anak Arya Dwi Pangga? Iya, Nek. Bayi ini datang dari dunia yang sangat gelap. Bayi itu tidak berdosa. Kau juga tidak berdosa. Arya Dwi Pangga itulah yang harus dihukum berat. Manusia berjiwa iblis, laki-laki berhati serigala. Tapi sudahlah, Mesin. Kau tak perlu mengingat-ingat itu lagi. Kau harus berani menatap ke depan. Kau masih cukup muda. Dunia ini masih terbentang luas di hadapanmu. Jangan gentar. Kalau kau mampu tetap tersenyum dengan hati yang tabah, maka semua kesulitan akan cepat berlalu. Iya, Nek. Saya pun sudah menyadari hal itu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib. Lalu sekarang apa rencanamu? Saya... Lihat, ada tapak kaki manusia di sini. Benar, Kakang. Sepertinya tapak-tapak kaki ini belum lama. Mungkin ada beberapa orang yang singgah di sini sebelumnya. Mungkin mereka bermaksud istirahat sambil mencari air bersih, Kakang. Bagaimana pendapatmu, Pak Kepala Desa? Wah, kalau tuan-tuan mau meneruskan perjalanan ke atas, hamba kira tidak bisa lagi menggunakan kuda, Tuan. Ya, saya kira begitu. Kuda-kuda itu bisa kita tinggalkan di sini. Lihat, Kakang. Lihat, di sebelah sana itu ada asap mengepul dari balik pohon-pohon liar. Ya, pasti ada orang di sana. Iya, maaf, Tuan. Kalau tidak salah, asap itu berasal dari bawah pohon randu wadon, Tuan. Pohon randu wadon? Iya. Yang katanya dihuni hantu berciri perempuan itu. Benar, Tuan. Lihat saja. Pohon randu raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa itulah pohon randu wadon, Tuan. Kalau kita tempuh dengan perjalanan kaki, berapa lama kita akan sampai di sana? Ya, sekalipun pohon itu tampak dari sini, Tuan, tapi sebenarnya jaraknya masih cukup jauh. Barangkali menjelang malam nanti kita baru akan sampai di sana, Tuan. Kakang, apakah kita perlu ke sana? Ya, kenapa? Kau takut berhadapan dengan hantu itu? Bukan begitu, Kakang. Saya khawatir perjalanan kita akhirnya akan sia-sia saja. Mengapa kita tidak mencarinya ke tempat lain? Setelah kita jelajahi daerah di sekitar ini, barulah kita mencari ke tempat yang lain. Apakah ada di antara kalian yang takut berhadapan dengan hantu? Yang takut hantu jangan jadi prajurit. Ayo kita berangkat. Ayo. Mesin. Iya, Nek. Aduh, Saya di sini. Saya sedang membakar umbi talas, Nek. kau sembrono sekali. Cepat matikan api itu. Ada apa, Nek? Cepat matikan. Ayo. Iya, Nek. Akan saya matikan. Mesin, jangan menyalakan api di siang hari. Api akan menimbulkan asap yang bisa dilihat orang dari jarak yang cukup jauh. Coba kalau sampai prajurit-prajurit Kediri itu melihat asap, mereka akan segera mencurigai tempat ini. Kalau kau ingin menyalakan api, lebih baik malam hari saja. Iya, Nek. Saya lupa. Saya tidak akan menyalakan api di siang hari lagi. Nah, sekarang duduklah baik-baik. Aku akan bicara denganmu. Mesin. Iya, Nek. Kau berani tinggal sendirian, tinggal di tempat ini, bukan? Mengapa tidak, Nek? Saya kira tempat ini cukup aman. Tempat ini juga cukup nyaman untuk istirahat. Saya kira tak ada yang perlu ditakutkan, Nek. Oh, bagus kalau begitu. Memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tempat ini jarang dikunjungi manusia. Nenek mau pergi kemana? Mesin, sekalipun kau senang dan betah tinggal di tempat ini, tapi kau tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya.
Kau mempunyai suami. Kau harus bisa bersatu kembali dengan suamimu itu. Jadi, nenek mau pergi mencari suami saya? Ya, aku akan berusaha menemukan suamimu kembali. Apakah itu tidak terlalu sulit, Nek? Saya sendiri tidak bisa mengira-ira di mana sekarang ini Kakang Kamandanu berada. Bagaimanapun usaha itu perlu, Mesin. Kau tidak bisa hanya mengeluh dan menyesali nasib. Jangan putus asa. Tapi juga jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Keyakinan dan semangat tetap kita butuhkan. Tapi, Nek, kemana nenek akan mencarinya? Negeri ini sangat luas, Nek. Dan lagi, kita tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Kakang Kamandanu. Aku sudah kenal baik daerah ini. Lereng Gunung Welirang, lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara aku kenal baik. Aku yakin kalau memang suamimu itu masih hidup, aku akan bisa menemukannya. Tapi tentu saja kalau Sang Hyang Widi mengizinkan. Karena itu kau harus membantu usahaku ini dengan doa-doa permohonan. Baiklah, Nek. Setelah nenek pergi nanti, saya akan terus berdoa. Saya akan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan berhenti memohon sebelum nenek kembali. Mesin mendengarkan dengan penuh seksama segala petunjuk yang diberikan perempuan tua yang sekarang dikenalnya dengan nama Nini Ragarunting. Setelah dirasa cukup, perempuan tua itu pun segera meninggalkan pohon randu wadon. Tubuhnya segera lenyap di balik kerumpulan pohon-pohon liar di bawahnya. Mesin merasa terharu sekali. Harapannya kembali terbuka. Dan dia seperti melihat bunga-bunga harapan itu bertebaran di depan pelupuk matanya. Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Kabulkanlah permohonanku ini. Berilah petunjuk Nini Ranggarunting agar bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Oh, dengarkanlah permohonanku ini. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonanku ini. Berhenti. Ayo, kita berhenti dulu sebentar. Berhenti. Wah, Pohon randu itu besar sekali, Kakang. Mungkin benar apa yang didesas-desuskan orang. Mungkin ada hantunya. Lihat saja, Kakang. Pohon itu menyeramkan sekali. persetan dengan hantu. Pokoknya kita harus menemukan wanita pelarian itu. Nyawa kita menjadi taruhannya. Kita tidak mungkin kembali ke kota Singasari dengan tangan hampa. Aku tidak berani menghadap tuanku Mantri Segoro Winotan kalau hanya untuk melaporkan kegagalan. Nah, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita harus menggeledah dan memeriksa keadaan di sekitar sini. Coba kalian nyalakan obor. Ayo. Ayo, cepat nyalakan obor. Ayo cepat. Bagus. Sekarang kita bergerak menyebar. Pohon randu wadon itu akan kita kepung dari berbagai jurusan. Tunggu, Kakang. Tunggu. Ada apa lagi? Masih soal hantu, ha? Bukan, Kakang. Bukan. Aku melihat cahaya pelita kecil dari bawah pohon randu raksasa itu, Kakang. Oh iya, benar, Tuan. Hamba juga melihatnya. Pasti ada orang di bawah pohon besar itu, Tuan. Siapapun orang itu harus ditangkap. Syukur kalau dia wanita pelarian yang sedang kita cari-cari. Ayo, cepat jalan. Hati-hati. Jangan menimbulkan suara terlalu keras. Pelan-pelan saja. Ayo.
prajurit-prajurit Kediri itu segera bergerak perlahan-lahan. Beberapa orang di antara mereka membawa obor. Nah, apakah akhirnya mereka akan bisa menangkap Mesin? Dan bagaimana dengan usaha Nini Rakarunti? Apakah dia bisa menemukan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.